Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat muslimah? Senang sekali pagi hari ini kita jumpa lagi untuk bahas persoalan-persoalan yang lagi viral gitu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu emak-emak pada ribut soal layangan putus ya. Nah, maka yang terbaru ini adalah video viral tentang ceramah yang itu hanya sepenggal sih ya, tapi bicara dengan mengangkat contoh yang itu ya sebenarnya sih biasa aja ya. Kadang-kadang kita kalau nyampein itu kan mungkin ada contoh yang maksudnya kurang pas gitu ya, artinya kurang pasnya itu dalam konteks bisa disalahpahami begitu ya. Tapi saya kira itu bukan persoalan yang sebenarnya fatal gitu loh, tetapi kemudian yang masalah ini adalah yang nyinyirin gitu loh. Nah, ini yang saya akan fokus membahas di masalah menyinyirinnya itu dan bagaimana seharusnya kita menyikapi masalah tersebut gitu ya. Nah, akhwatifillah rahimakumullah, jadi beberapa yang lalu itu terkait dengan bahwasanya ada video ya yang itu menceritakan soal suami yang menampar istri gitu ya. Tidak jelas sebenarnya menamparnya karena apa gitu ya. Tapi yang jelas ini komennya para netizen ini yang nggak nguatin gitu ya. Jadi memang kelihatan ada pro kontra luar biasa. Jadi sebagian kemudian mengatakan kok KDRT dianggap biasa sih, kok dianggap normal-normal aja, bahkan ketika dia tidak menyampaikan apa yang dilakukan suaminya kepada orang tuanya itu kok malah seakan diapresiasi di situ gitu ya. Kok ini kan harus dilaporkan, itu kan kejahatan gitu ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu masuk yang bahasan selama ini ya, kekerasan seksual itu gitu kan bisa masuk ke situ. Ini sesuatu yang perlu dilaporkan ini. Jadi ramai sekali di situ. Nah, saya ingin mengajak para pemirsa sekalian ya, kita tidak usah gitu. Jadi kita harus bersikap lebih bijaksana ya. Kita tidak bagi orang-orang, bagi para muslimah yang beriman ya, kita harus lebih bersikap lebih baik gitu ya. Tidak kemudian seakan-akan ya namanya manusia ya, pastilah kadang kita ada hilafnya, kadang kurang tepatnya gitu. Tapi kita tidak kemudian ikut nyinyir dan menyudutkan, membuli begitu. Karena kalau kita lihat, saya ingin mendudukkan apa yang disebut dengan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ini terminologi yang seringkali mungkin masyarakat awam tidak terlalu paham gitu ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud KDRT dan bagaimana sih pandangan Islam terkait dengan KDRT itu dengan terminologi yang hari ini dipakai gitu ya. Ini kekerasan dalam rumah tangga ini kan bukan istilah-istilah yang dari dulu ada gitu ya. Zaman Islam tidak ada istilah seperti itu. Tapi ini kan istilah yang memang muncul dan itu dibawakan atau terminologi khas ya, yang itu dibawa oleh para pegiat gender gitu ya, para feminis, yang mereka memang mengatakan ketika dalam rumah tangga itu tidak boleh ada pemaksaan ya, pemaksaan suami terhadap istri. Misalnya istri dipaksa melayani, terutama ini biasanya konteksnya juga di situ, bukan hanya kekerasan yang nanti suaminya temperamen, kemudian dia suka ada piring melayang, ada sendok melayang, bukan hanya di situ, tapi juga pada masalah nanti terkait dengan masalah melayani suami di nafkah batinnya begitu itu menjadi hal yang sensitif dan sampai sekarang pun masih diusung di undang-undang yang mereka ingin segera sahkan, yaitu tindak pidana kekerasan seksual atau undang-undang RUU TPKS. Nah, akhwati fillah rahimakumullah. Jadi yang pertama terkait dengan masalah KDRT ini sebagai sebuah terminologi yang dia bukan bebas nilai, bukan sekedar ini, tetapi ini memang sesuatu yang senantiasa akan digaungkan. Makanya kenapa jadi ramai dan jadi gorengan gitu ya. Video yang sebenarnya kita bisa memaklumi kalau ada contoh yang mungkin kurang pas begitu ya, namanya manusia, tetapi kemudian menjadi gorengan yang luar biasa dan jadi ramai, jadi viral gitu. Dan komentarnya kalau kita baca masya Allah gitu ya, netizen ini cukup ini juga nyelekit gitu lah. Banyak komentar nyinyir yang luar biasa, dan saya lihat nyinyirnya bukan hanya kepada ustadzanya saja, tapi sudah mengarah kepada nyinyirnya kepada syariat gitu loh. Nah, itu yang saya
prihatinnya di situ, karena nyinyirnya bukan ke personal tapi sudah mengarah nyinyirnya kepada syariat. Maka saya melihat ini persoalan bukan persoalan remeh, persoalan dari sisi komentarnya para netizen itu bukan persoalan remeh gitu, karena ada ketidaktepatan di dalam memandang syariat Islam itu sendiri. Nah, sehingga saya melihat masalah ketika kita melihat bagaimana sebenarnya KDRT itu, komentar atau pandangan kita terhadap terminologi KDRT yang hari ini dipakai gitu ya di negara ini itu, maka kita ini persoalan paradigmatik. Kenapa paradigmatik? Karena ini persoalan masalah keyakinan kita terhadap Islam dan syariat yang ada dalam Islam. Keyakinan kita kepada akidah Islam bahwasanya ketika kita memahami bahwasanya kita meyakini tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu mengandung sebuah konsekuensi bahwasanya hidup kita itu bukan hidup yang bebas nilai. Kita hidup itu bukan semau gue gitu loh. Saya mau pakai baju nggak pakai baju, saya mau kayak gimana sama suami sama istri, saya nggak mau diatur sama suami, saya nggak mau dibatas-batasi. Saya suka-suka gue lah, kalau gue mau kerja ya udah, kamu nggak usah ngelarang-larang, itu bukan, kamu nggak punya hak untuk itu. My body is my authority, my body is my own gitu-gitu. Nah ini bukan sesuatu yang berasal dari Islam. Dalam Islam seorang muslimah ketika dia meyakini tidak ada ilah kecuali Allah, ketika dia sudah bersyahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah, itu mengandung konsekuensi apa? La ma'budu illallah, tidak ada yang patut kita ibadai, tidak ada yang patut kita taati kecuali Allah Ta'ala. Nah sehingga ketika kita sudah menyatakan keislaman kita, apa yang kita lakukan? Ya kita taat. Apa sih yang diberikan, apa sih yang ditentukan oleh Islam, baik dan buruknya itu kembali kepada tatanan atau kepada ketentuan yang ada dalam Islam, kan begitu. Nah sementara hari ini gitu ya, masyarakat ini mereka cenderung ada kecenderungan sebagian dari kaum muslimin itu yang lebih percaya pada konsep-konsep yang ditawarkan di luar Islam, termasuk tawaran-tawaran dari para feminis itu, tawaran-tawaran dari pegiat gender yang mereka menawarkan konsep egaliter, planet 50-50 yang ditargetkan tahun 2030 itu tercapai. Nah harus dicapai gitu ya, sehingga nanti program-program pembangunan atau juga nanti dia dengan PUG atau pengarus utamaan gender itu menjadikan memang semua kementerian misalnya itu juga mengaruskan kesetaraan gender itu di semua program-programnya. Nah sehingga kalau kita lihat ini, jadi konsep kesetaraan gender itu kan bukan konsep yang berasal dari Islam, itu konsep yang ditawarkan oleh para feminis ya, dimana feminis barat sendiri itu atau feminis, karena memang feminis itu ya lahirnya dari barat, dari dunia barat, yang memang mereka mengalami satu kehidupan di mana memang perempuan itu tidak mendapatkan hak sebagai manusia saja, itu tidak diakui haknya, itu pada awalnya begitu. Ada doktrin-doktrin juga gitu ya. Nah dari agama yang ada di sana itu yang memang menjadikan perempuan itu seakan dipertanyakan, perempuan itu manusia atau bukan gitu ya. Bahkan ada satu agama yang kemudian kalau perempuan itu sedang head, datang bulan, dia nggak boleh makan bersama dengan istrinya taruh luar gitu ya, mungkin dibuatkan tempat di luar rumah begitu, nggak boleh bercengkrama pun, bercampur gitu ya, makan bersama aja gak boleh. Nah ada begitu. Bahkan kemudian terkait dengan konsep kepemilikan, perempuan tidak punya kepemilikan, bahkan dia diwariskan kepada anaknya ketika suaminya meninggal. Nah ini konsep-konsep yang ada di luar Islam, sementara Islam itu datang dengan memuliakan perempuan, dan itu sehingga hukum-hukum yang ada di dalam Islam itu semuanya dalam konteks untuk melindungi dan memuliakan perempuan, bukan sebaliknya. Tetapi hari ini ada prejudice gitu ya, ada kecurigaan, ada sikap-sikap yang memandang Islam itu oppression, Islam itu menindas perempuan, aturan-aturan Islam itu membelenggu perempuan tidak bisa merdeka, perempuan tidak bisa maju. Nah itu opini yang terus digaungkan, sehingga mereka mengatakan jangan mau kembali pada Islam zaman dahulu, jangan mau, misalnya mereka langsung merujuknya nanti mengkaitkannya dengan khilafah, maka sistem pemerintahan Islam, jangan mau balik kepada sistem pemerintahan Islam lagi, karena nanti perempuan-perempuan itu jadi terkungkung, dan mereka mengambil contoh seringkali yang diambil seperti wanita-wanita Taliban misalnya begitu. Nah ini kan penyesatan gitu, karena kalau kita lihat di dalam sejarah Islam itu perempuan-perempuan luar biasa, tapi yang jelas memang ada penjagaan yang luar biasa juga terhadap Islam, terhadap perempuan. Penjagaan memang ada aturan-aturan, tapi aturan itu dalam rangka menjaga kehormatan perempuan, memastikan
mereka itu terjamin hak-haknya begitu. Jadi bukan dalam rangka bukan dalam rangka untuk menjadikan perempuan itu jadi sengsara, perempuan itu tidak bisa berkontribusi dalam pembangunan, membangun peradaban, tidak sama sekali, karena banyak tercatat perempuan-perempuan mulia, perempuan-perempuan hebat. Bahkan kalau kita berkaca pada Rasulullah sendiri, Rasulullah itu kan punya saat yang sama itu punya 9 istri. Kenapa banyak sekali istri? Nah, salah satu hikmah yang bisa kita petik adalah banyaknya perempuan-perempuan itu tadi, ya. Karena nanti perempuan ini macam-macam. Di antara istri Rasulullah itu ada yang dari kalangan istilahnya bangsawan, ada dari kalangan orang Yahudi, dari kalangan Nasrani gitu ya. Dulunya itu adalah ya dia orang Yahudi dulu, kemudian masuk Islam. Ada yang dia itu dekat dengan kalangan Nasrani sehingga dia mengerti ya gimana sih tabiat atau kebiasaan atau apanya. Nah, termasuk juga ada wanita yang istri beliau Ummul Mukminin itu yang dia sangat dekat dengan kalangan masakin ya, sehingga ada yang disebut Ummul Masakin misalnya begitu. Ada yang macam-macam, itu dalam rangka apa ya? Tadi untuk memberikan pengajaran kepada para perempuan-perempuan itu, sehingga memang para perempuan itu jadi mereka mendapatkan rujukan, mereka mendapatkan pelajaran yang baik gitu ya, melalui dengan istri-istri yang macam-macam tadi latar belakangnya. Nah itu untuk apa? Supaya perempuan-perempuan ini terjaga, mereka paham. Mereka juga kalau dikatakan perempuan tidak punya kesempatan untuk belajar kepada Rasulullah. Nah, salah satunya tadi. Jadi kalau misalnya curhat-curhat itu ya dengan istri-istri Rasulullah tadi, tinggal milih mau istri yang mana yang dia mau curhat, yang mungkin mau konsultasi lebih ini ke siapa. Itu salah satu yang diberikan Allah, dia berkah kepada kaum muslimin itu dengan banyaknya istri itu tadi, yang dengan latar belakang yang macam-macam. Ini salah satu ya hikmah yang bisa kita lihat dari pernikahan Rasulullah SAW. Nah, kemudian nanti ada aturan terkait masalah waris sendiri lah. Ini yang juga sering kali dipersoalkan oleh para feminis. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Nah, saya kembali kepada KDRT tadi. Jadi kita ini sebagai muslim, kita harus terikat dengan syariat Islam. Kita tidak boleh memandang syariat Islam itu bukan solusi yang layak atau yang masih up to date gitu ya, masih bisa kita pakai gitu. Itu satu kekeliruan yang luar biasa. Sehingga saya katakan tadi ini adalah persoalan paradigmatik, persoalan mendasar. Ketika saya melihat komentar-komentar netizen yang itu seakan mereka menyudutkan ajaran Islam. Jadi nanti kita akan dalami lagi berikutnya terkait dengan sebenarnya seperti apa sih gitu ya, ketika menyelesaikan persoalan ketika tadi ada kekeruhan, apakah memang boleh suami itu memukul istri gitu ya. Nah, apakah boleh bahkan kemudian sebaliknya, apakah istri boleh melaporkan suami gitu ya, sampai ke aparat misalnya, ataukah memang pilihannya itu adalah dengan tadi menutupi aib suami. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, cuma saya ingin menekankan di video kali ini bahwasanya hidup kita itu tidak bisa semau gue gitu ya. Artinya kalau saya melihat komentar-komentar netizen itu kan lebih kepada menurut pendapat mereka, tidak didasarkan kepada dalil, tidak didasarkan kepada bagaimana pendapat Allah dan Rasulnya, bagaimana arahan atau petunjuk gitu ya dari Allah dan Rasulnya itu bagaimana sebenarnya ketika tadi ya dicontohkan suami itu bersikap seperti itu, benar atau salah itu tidak berdasarkan kepada dalil, tidak berdasarkan kepada petunjuk dari Allah dan Rasulnya, tetapi lebih kepada perasaan mereka, lebih kepada mereka merujuk kepada narasi-narasi yang selama ini memang melingkupi kehidupan kita, maksudnya beredar di dunia maya dan di dunia nyata yang terus digaungkan. Nah, itu justru yang lebih banyak menjadi sandaran gitu ya, menjadi sandaran dari opini atau komentar yang disampaikan oleh para netizen. Oke, nanti kita sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.